Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ayah bunda sekalian, kok ayah bunda? Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat-sahabat sekalian, ketemu lagi sama saya Ihsanul Kamil di channel Ihsanul Kamil Pratama. Dan di kondisi sekarang ini nih, kita masih berada dalam kondisi wabah. Kita masih berada dalam kondisi dimana kita sangat-sangat dianjurkan untuk stay at home dan karantina secara mandiri di dalam rumah, karena kita nggak pernah tahu apakah kita carrier COVID atau misalkan positif atau misalkan negatif, kita nggak pernah tahu. Tapi kita memang perlu mengasumsikan diri kita adalah sebagai seorang yang carrier. Dan sahabat-sahabat sekalian, di kondisi wabah sekarang ini, tentu ini adalah kondisi yang mana kita mungkin merasakan ketertekanan yang berkali-kali lipat dibandingkan sebelum-sebelumnya. Kenapa? Karena memang bayangin aja, misalkan dengan kondisi sekarang kondisi wabah sekarang ini kita belum tahu apa dan gimana, dan kita mungkin tiap hari ngelihat berita penambahan yang positif, jumlah kematian yang kadang-kadang kalau kita lihat, loh kok angka jumlah kematiannya sama angka sembuhnya kok kayak gini gitu. Mungkin kadang-kadang bikin kita deg-degan. Di situ aja kita merasa tertekan. Terus ketika misalkan kita diminta untuk melakukan karantina secara mandiri di dalam rumah, ini setidaknya setelah waktu ini saya lagi syuting di sini nih, ini nih kalau nggak salah kita udah melewati H+21 deh. Jadi kira-kira udah mau sebulan gitu, udah masuk pekan keempat nih di sini sekarang nih. Yang pasti tentu aja di sini juga ada perubahan pola hidup, dan kita sendiri juga mungkin merasakan ketertekanan. Seperti contohnya, kalau misalkan kita terbiasa buat berangkat pagi jam 8, jam 7, atau bahkan mungkin Anda yang berada di Jabodetabek, biar nggak macet tuh di tol tuh, mungkin sebelum jam 6 udah berangkat. Sekarang krik, loh kok masih di dalam rumah gitu. Itu kan bisa bikin sedikit banyak ketertekanannya berbeda-beda masing-masing orang, tapi sedikit banyak itu mengalami ketertekanan seperti itu. Yang mana mungkin kadang-kadang ngerasa gabut, aduh kok di sini lagi yang ngapain ya, dan macam-macam. Dan ada lagi mungkin adanya kekhawatiran ancaman PHK, adanya kekhawatiran, loh kok ini omset bagi Anda yang bisnis gitu, bagi teman-teman yang bisnis, loh kok ini ngerasa ini sedemikian drop, dan macam-macam. Masih banyak lagi tekanan-tekanannya. Maka gimana, apa yang perlu kita lakukan sebagai seorang leader, sebagai seorang suami ya, suami itu kan leader, imam di dalam rumah tangga. Apa sih yang perlu kita lakukan biar keluarga kita juga senantiasa bisa melewati badai ini dengan baik? Kenapa saya bilang ini badai gitu? Karena memang di sini bukan kehendak kita juga. Tidak pernah ada yang menginginkan hal seperti ini untuk terjadi kan? Tapi karena memang sekarang sudah terjadi, ya maka memang perlu dihadapi. Maka kayak bagaikan badai, maka ini perlu dihadapi setidaknya dalam ruang lingkup kecil yang namanya keluarga. Maka apa sih yang perlu kita lakukan, apalagi kita sebagai seorang suami, sebagai seorang imam? Apa yang perlu kita lakukan untuk ini gitu? Nah, maka sahabat-sahabat sekalian, pertama yang perlu kita sadari adalah bukan cuma kita yang tertekan. Boleh jadi anak-anak dan pasangan kita pun tertekan. Ya, bayangin aja misalkan anak-anak, kalau misalkan anak-anak kita sudah terbiasa sekolah, mungkin biasa berangkat dari jam 6, terbiasa sore-sore main sama teman-temannya, terus sekarang diam di rumah. Itu kan boleh jadi dia merasakan ketertekanan tertentu kan. Dan biasanya di rumah cenderung posisinya santai. Loh sekarang banyaknya PR, misalkan banyaknya PR yang dititipkan dari pihak sekolah kepada kita orang tuanya. Oh, itu boleh jadi mungkin bikin tertekan. Gak cuman anak, tapi juga orang tua yang dititipinnya gitu ya. Ya, dan jadi sekali lagi bukan cuman kita yang tertekan, tapi anak-anak kita boleh jadi juga tertekan. Mungkin pasangan kita juga tertekan. Nah, karena pasangan kita juga tertekan, mungkin ngelihat, loh kok income biasanya datang
datangnya sekian, sekarang kok segini gitu. Tapi mau nyalahin juga nggak bisa disalah-salahin. Nah, dan ngelihat suami di rumah, ya mungkin karena itu juga kecenderungan istri gitu ya. Kecenderungan istri kalau misalnya ada keluhan, pengennya menyampaikan keluhannya itu, menyampaikan unek-uneknya itu. Jadinya di rumah mungkin kita ngerasanya aduh, ini kenapa sih disuruh-suruh lagi, di apa-apa lagi, kok cerewet banget, dan macem-macem. Nah, jadi kondisi sekarang bukan hanya kita yang boleh jadi tertekan, tapi kemungkinan besar juga istri sama anak-anak kita juga tertekan. Kenapa kita perlu menyadari hal ini? Karena kita sebagai leaders, ya, sebagai imam, kepala keluarga, kita jadi bisa empati juga gitu. Jadi kita jadi bisa empati karena salah satu katup leaders yang perlu dibangun itu adalah listening skills, alias mendengarkan. Jadi dengan mendengarkan, kemampuan serta kemauan untuk secara rela hati mendengarkan segala isi hati pasangan dan anak-anak kita. Nah, itu tuh menandakan seberapa luas hati kita. Kalau misalkan hati kita nggak luas, atau kita tidak melatih hati kita untuk luas, untuk misalkan kita ngedengerin kayak gitu, itu mirip kayak gelas gitu ya. Gelasnya wadahnya kecil, tapi dikasih siraman air terus-terusan, lu bayar kan? Nah, jadi ini perlu dibuka kerak. Apalagi dalam kondisi yang sama-sama krisis sekarang seperti ini, ada salah satu prinsip leadership yang sedemikian penting, bahwa the true test of your leadership is how function you are when you are in the crisis. Memimpin dalam kondisi tidak krisis, dalam kondisi biasa-biasa aja, itu mungkin semua orang bisa. Tapi sekarang memimpin dalam kondisi yang sedemikian krisis sekarang, ini yang perlu kita tunjukkan dan yang perlu kita bantu gitu. Perlu kita bantu sebagai seorang suami, sebagai seorang kepala keluarga. Kita perlu bantu pasangan dan anak-anak kita bergenggaman dalam badai. Dan guru saya, Kang Hari Firmansyah, beliau juga pernah bilang bahwa leadership itu, kalau kata siapa gitu, leadership itu artinya adalah divine reality and giving hope. Maka dengan kita menyadari kita dalam kondisi krisis, dalam kondisi wabah yang kemungkinan dia bisa terjadi ada di mana saja, kita sedang melawan musuh yang tidak terlihat, ini kita sedang mendivine reality. Tapi nggak cukup dengan divine reality aja, sahabat-sahabat sekalian, kita juga perlu giving hope. Apa yang bisa kita lakukan dengan kondisi badai yang seperti ini, dan kita bisa ngasih hope apa kepada pasangan dan anak-anak kita. Jadi itu yang pertama ya, kita juga perlu untuk menyadari bahwa boleh jadi yang mengalami ketertekanan bukan hanya kita, tapi juga adalah pasangan dan anak-anak kita. Dan yang kedua, maka kita perlu giving hope. Hope apa sih yang perlu senantiasa kita berikan? Hope bahwa insya Allah ini semua, ya sesuatu yang ada awal tentu bakal ada akhir. Meskipun kita nggak tahu kapan akhirnya, belum tahu kita kapan akhirnya, tapi insya Allah pasti bakal ada akhirnya. Dan kemudian hope apalagi yang bisa kita tanamkan sama pasangan dan anak-anak kita? Kita kenalkan Allah yuk. Kita kenalkan Allah lagi jauh lebih dalam daripada ini. Bahwa Allah, apakah Allah adalah zat yang senantiasa menzolimi hambanya? Bukan. Pasti jawabannya bukan. Apakah Allah zat yang sesekali aja ngasih yang terbaik, kadang-kadang aja ngasih yang terbaik, atau selalu ngasih yang terbaik? Gimana cara hati kita menjawab? Gimana cara hati pasangan dan anak-anak kita menjawab? Sesekali, kadang-kadang, atau selalu? Nah, kalau jawabannya selalu, alhamdulillah. Kalau kita meyakini bahwa Allah senantiasa selalu ngasih yang terbaik dan Allah tidak pernah menzolimi hambanya, kondisi sekarang pun seperti demikian. Loh, gimana maksudnya? Misalkan contoh, kalau misalkan ternyata Anda atau pasangan Anda misalkan itu adalah nakes yang memang punya potensi sedemikian besar untuk tertular dan bahkan juga mungkin wafat karena itu, saya juga cukup sedih ketika melihat berita. Setidaknya ketika video ini dibuat, itu terakhir berita yang saya baca, kalau tidak salah ada sekitar 25 dokter itu sudah wafat gitu ya. Semoga syahid gitu. Nah, di satu sisi yang lain, ketika kita melihat semoga syahidnya ini gitu, berarti kan ini sebetulnya adalah peluang besar. Ketika syahid kan insya Allah itu semoga diterima di jannah kan.
Nah berarti kan di satu sisi gitu, ini juga adalah peluang besar yang Allah buka. Dari sisi ini kita bicara sisi worst case ya. Dari sisi worst case, kalau misalkan dibuka, ini berarti kan adalah peluang besar gitu. Peluang besar bahwa wow, syahid, hadiahnya langsung jannah. Dan ketika misalkan ternyata endingnya wafat dan kemudian masuk jannah, udah hilang sudah semua kekhawatiran di dunia kan. Dan di satu sisi juga, aduh di sini mendem, diam terus di rumah, bosen. Ya tapi insya Allah boleh jadi jangan-jangan Allah mengizinkan kejadian ini terjadi mungkin karena memang Allah pengen ngajak kita lebih dekat-dekat sama kita. Atau dengan kata lain apa? Boleh jadi jangan-jangan Allah rindu sama kita. Karena mungkin kita selama ini sedemikian sibuk, sedemikian padat, mungkin kadang-kadang kita lupa. Dikasih waktu sekarang kayak gini, dikasih kesempatan kayak gini, Allah mungkin rindu sama kita. Mungkin kita selama ini berkeluarga mungkin dekat aja secara fisik gitu, dekat aja secara fisik. We are in the same house, tapi mungkin kita belum in the same home. Kita belum merasakan sehati gitu sebetul-betulnya. Nah mungkin boleh jadi Allah pengen memberikan kita kesempatan untuk itu. Allah juga boleh jadi memberikan kita banyak-banyak ladang pahala sekarang sebanyak-banyaknya kan. Ada mungkin tetangga yang kekurangan makan, ada yang ojol kekurangan macam-macam, kurang ini, kurang itu, kurang ini, kurang itu. Wow, sedemikian banyak ladang pahala. Allah sedemikian bilang, yuk sini mendekat padaku, banyak nih. Nah, sahabat-sahabat sekalian, kalau ini kita garap, kita obrolkan, kita giving hope sama pasangan dan anak-anak kita. Wow, this is very very beautiful. Leaders, suami kita leaders dalam rumah tangga, yuk give this hope. Dan hope apa lagi yang bisa kita lakukan? Hope yang bisa kita berikan paling utama adalah, sahabat-sahabat sekalian, boleh jadi ini adalah sarana pengingat kita akan kematian yang pasti. Jadi guru saya pernah bilang, Nun, kematian itu adalah sebuah fakta yang paling dibenci, sedangkan dunia adalah fitnah yang paling dicintai. Iya juga ya. Fakta yang paling dibenci, realita yang paling dibenci adalah kematian. Sedangkan dunia adalah fitnah yang paling dicintai. Boleh jadi di sini hope yang bisa kita berikan adalah bahwa segala sesuatu pasti meninggal. Aduh kok kayaknya ngeri banget ya. Tapi dengan kondisi wabah ini boleh jadi kita mungkin merasa lebih tersadari bahwa sebetulnya kita bisa meninggal kapan aja. Sebetulnya tanpa wabah kita juga bisa meninggal kapan aja. Tapi boleh jadi mungkin kita dikasih wabah kayak gini biar kita diingetin lebih lagi bahwa kematian itu bisa terjadi kapan aja. Saya bisa terjadi nanti, semuanya bisa terjadi nanti. Anak-anak saya bisa terjadi besok gitu. Pasangan bisa terjadi besok. Maka hope apa yang bisa kita berikan di tengah ketakutan macam-macam seperti ini? Semoga kalaupun kita meninggal, entah itu ayah, entah itu bunda, entah itu kakak, atau itu adik, entah siapapun yang duluan, karena apapun, entah karena penyakit ini atau karena penyebab lain, semoga kita semua bisa berkumpul di jannah. Di situ, sahabat-sahabat sekalian, kita bisa memberikan hope seperti demikian. Salah satu cara saya memberikan hope kepada keluarga kami adalah dengan ini. Ini buku Berkumpul di Jannah. Ini adalah buku yang kami bikin. Ini adalah buku karangan saya dan istri. Ini adalah buku anak. Buku ini bercerita tentang kematian. Kematian itu apa? Tapi kematiannya bukan yang bentuknya nakut-nakutin, tapi kematiannya itu adalah yang giving hope gitu. Nyawa itu apa? Kematian itu seperti apa sih? Dan ternyata kematian itu buat endingnya apa? Kita kematiannya itu endingnya insya Allah semoga buat berkumpul di jannah. Maka ini kan yang memang perlu kita siapin kan, sebagai seorang imam, sebagai seorang kepala keluarga. Hope apa sih yang paling betul-betul menjadi hope yang paling kuat? Itu adalah jannah. Karena di dunia kebahagiaan paling sebentar aja. Kita ngerasain ketakutan, tapi kalau misalkan kita senantiasa berbuat baik, senantiasa kita semua berada dalam ketaatan, insya Allah kita bisa berkumpul kembali di jannah dan mendapatkan kenikmatan-kenikmatan yang paling luar biasa. Dan kenikmatan yang paling utama, yang paling luar biasa itu adalah berjumpa langsung
dengan Allah. Begitu ya, tanpa hijab sama sekali. Jadi sahabat-sahabat sekalian, yuk mari, memang betul kita sedang dalam kondisi wabah. Mari kita sikapi kondisi sekarang ini, terutama sebagai kepala keluarga, sebagai imam keluarga, dengan sikap-sikap yang memberikan optimisme. Dan yang paling penting juga adalah sikap-sikap yang senantiasa kita husnuzon kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, bahwa Allah tidak pernah menzalimi hambanya, bahwa Allah senantiasa memberikan yang terbaik untuk kita semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, jadi begitu. Jangan lupa sahabat-sahabat kalian, kalau Anda suka sama video ini cukup like aja. Kalau nggak suka, nggak apa-apa, silahkan di dislike aja. Kalau misalkan ada sebuah unek-unek akan apapun, silahkan komen aja. Dan kalau misalkan ini bermanfaat, boleh share sama teman-temannya. Dan kalau misalkan teman-teman pengen ngedapetin update untuk video-video saya selanjutnya, silahkan di subscribe aja dan jangan lupa dipencet tombol loncengnya. Teng!